everybody, semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Sebelumnya Madam Suki mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aizin wal faizin, jika barangkali sebagai peramal abal-abal Madam Suki ini juga banyak mengecewakan kalian para netizen atau paduka netizen tepatnya. Oke, nggak pakai lama-lama, Madam Suki ini kemarin ya melihat tuh sepertinya memang rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne ini seperti teka-teki besar gitu, ya kan? Nah, ada kabar yang berkembang belakangan ini di mana katanya PA atau istrinya Arya Saloka ini melepas hijabnya gitu. Itu kenapa ya? Sontak aja ini menjadi sebuah sorotan, ya you know lah ya, netizen Indonesia gitu loh. Netizen 62 itu oh my god, udah deh. Pokoknya aduh, seru. Tapi kalau nggak ada kalian tuh memang nggak rame ya. Nah, terus ini seperti efek domino gitu ya. Jadi suksesnya IC atau Ikatan Cinta, di mana menyeret PA ini sebagai istri syahnya Arya Saloka yang kemudian menjadi bulan-bulanan. Kadang-kadang Madam Suki ini yang terwow gitu sama kalian ini netizen, kenapa justru istri sahnya kalian bully? Dan ini benar-benar korban sinetron yang mana kalian ini ngefans sama dua pemain ini. Aku pikir sih ya, Arya Saloka ini sukses banget gitu loh menjadi Aldebaran, dan Amanda Manopo ini sukses banget memerankan Andin gitu. Jadi si PA ini akhirnya menjadi bulan-bulanan, padahal dia ini istri sahnya loh. Ya, sampai Madam Suki yang tukang tarot ini terwow sama kalian itu ya. Terus gegara Madam Suki membuat prediksi tentang Arya Saloka dan Arya Kamandano lagi. Mantili. Oke. Jadi gegara Madam Suki ini membuat prediksi tentang Arya Saloka dan Amanda Manopo itu nggak sesuai dengan keinginan netizen, you know lah ya. Terus Madam Suki ini juga dijulitin gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa kalau dicap emang para peramal abal-abal. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Emang peramal abal-abal. Oke, jadi karena tidak sesuai dengan harapan netizen itulah banyak yang marah sama Madam Suki, memberikan komentar. Tapi nggak apa-apa, Madam Suki menerima dengan lapang dada begitu ya. Nah, jadi apakah ini sebagai sebuah resiko begitu ya, sebagai istri dari pemain Aldebaran, padahal dia ini adalah istri syahnya loh ya. Apakah ini sebuah resiko yang harus diambil atau diterima oleh seorang PA atau Putri Anne ini sebagai istri sahnya Aldebaran ya, menjadi bulan-bulanan para netizen? Seringkali Madam Suki ini melihat di mana-mana ya, di konten, pokoknya di situ ada Arya Saloka, ada Amanda Manopo, di situ ada Putri Anne, dan membahas mereka dan membahas teka-teki ini dan dugaan-dugaan lain di situ. Itu oh my god, Madam Suki itu yang terwow karena menurut Madam Suki itu ini netizen kok kayak barbar gitu ya. Aduh, please deh, kalian itu gimana ya, boleh kalian itu menyukai, ngefans ya, tetapi please deh, jari ini dijaga. Coba please bayangkan sejenak aja, 5 menit aja, kalian nih yang cewek-cewek ada di posisinya Putri Anne. Coba bayangkan 5 menit aja. Putri Anne itu juga manusia loh. Putri Anne itu juga orang seperti kita, iya kan? Nah, kadang-kadang Madam Suki ini yang aduh gimana ya, nggak mampu untuk meneruskan, untuk membaca komen-komen netizen itu. Memang ya I don't know what I say. Cuman merasa kayak sedih ya, aku ngerasa sedih sih gitu. Madam Suki memang membuat konten di YouTube, kemudian kadang memang memberikan judul, title itu memang ya kita
kita sebagai kreator tahu lah ya, seperti juga wartawan lah, membuat apa judul-judul yang akhirnya kalian itu bakalan mampir gitu. Tetapi kadang judul yang sedikit ganas sedikit ganas dan dibumbui dengan apa ya, dengan tanda tanya di belakangnya, itu kan akhirnya memang memancing orang untuk melihat. Tetapi setelah melihat itu sebenarnya itu berbeda dengan isi begitu. Oke, kenapa sih si PA ini kok melepas hijabnya gitu? Kenapa gitu ya? Jangan-jangan nih, jangan-jangan PA itu dendam juga loh sama kalian para neti. Kenapa? Ya karena kalian itu segitunya, dia itu dibuat bulan-bulanan gitu ya. Oke, kita lihat yuk, apa alasan Putri Anne ini melepas hijabnya. Iya. Oh, di sini ada Nine of Pentacles ya. Di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Yang tahu tarot, kayaknya kalian pasti tahu ya. Pasti kalian tahu ya apa itu Pentacles ya. Oke. Jadi sebelum Madam Suki memberikan telling story kepada kalian, jadi penampilan dari PA ini kan dia memakai penutup kepala, tetapi bukan hijab, sehingga lehernya kelihatan, ya kan? Nah, itu semacam kayak hoodie begitu loh. Nah, ketika Madam Suki ini mencari tahu jawabannya di kartu tarot ini, jadi kenapa si PA ini kok melepas hijabnya, ya? Seperti kita tahu, PA ini kan adalah seorang mualaf ya. Nah, di situ kan udah rame tuh mak-mak tuh, ya kan, yang berkomentar ini gitu kan. Nah, jadi karena ini keluarnya ada 2 Pentacles, sepertinya dan di sini ada Queen of Swords, ada Knight of Pentacles dan Nine of Pentacles, Knight of Pentacles ya. Jadi kalau melihat dari energi kartu ini adalah sepertinya ini ada sebuah tujuan ya. Tujuannya itu seperti dia ini mungkin kayak mau di endorse gitu pemirsa ya. Ini disclaimer ya. Kalau misalkan tidak resonate, berarti meleset, minta maaf ya, karena kan bagaimanapun ini kan general reading gitu, anggap saja fun reading gitu ya. Jadi di sini sih yang kebaca sepertinya dia sedang di endorse sama seseorang yang bakalan nanti dia akan menjual atau mempromosikan hoodie itu gitu. Nah, tetapi itu kan membuat orang-orang kecewa sama PA ya kan. Tapi ternyata selain itu untuk di endorse atau mungkin akan dijual, mungkin habis lebaran kali ya. Di sini ada Queen of Swords gitu. Artinya adalah seorang wanita, kali ini wanita ya. Sosoknya dia wanita yang sedang merenung gitu. Merenung akan apa yang terjadi, apa yang sepertinya tidak dia pikirkan sebelumnya. Nah, tadi kan makanya Madam Suki mengatakan ini seperti efek domino, di mana keberhasilan IC ini, di mana suaminya sukses menjadi Aldebaran, itu menyeret dia, gitu loh. Itu sama sekali tidak dia pikirkan sampai sejauh ini. Nah, kalau dilihat dari Queen of Swords ini, sepertinya ada sarkasme. Jadi sepertinya di sini ada kayak bukan menantang ya, bukan menantang netizen ya, bukan. Jadi seperti kayak udah deh, terserah aja. Aku menjadi baik, kalian komentarnya seperti itu, julid banget sama aku. Aku nggak berbuat apa-apa, kalian tetap menjulitin aku. Jadi ya udahlah, sekarang aku terserah aku aja. Dan aku EGP mau dibilang apa? Karena di sini ada sarkasme. Jadi sesuatu yang kebalikan gitu. Jadi seseorang yang pengen mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa dikatakan, tapi hanya bisa tetapi hanya bisa dilakukan bentuk pemberontakan itu dengan sikapnya gitu ya. Jadi ini sebagai pengganti ucapan, ya ini sikapnya dia gitu. Jadi ya udahlah, terserah lu, terserah kalian, aku dianggap apa terserah gitu. Jadi sekarang dia udah ngerasa kayak
kebal sih. Ya, kalau Madam Suki lihat si PA ini udah mulai kebal aja. PA ini kebal gitu. Terserah deh netizen. Kalian mau ngomongin aku yang bagaimana gitu ya. Pak, by the way, bagaimanakah perasaan dia yang dia pendam terhadap netizen? Karena kan dari IG-nya dia itu seperti kayak mengol kayak gitu ya kan. Madam Suki sempat lihat tuh. Kalau misalkan ini koreksi ya, terima kasih buat koreksi kalian. Seperti kayak anak kecil gitu memang ya, kayak mengolok gitu kan. Itu pun akhirnya netizen rame lagi gitu ya. Jadi memang dia tuh nggak ada benernya di mata kalian gitu loh. Nah, oke, jadi apa sih perasaan dia? Apa perasaan Putri Anne kepada kalian para netizen ini ya? Perasaan dia. Di sini ada Ace of Wands ya, Ace of Wands. Di sini ada a Page of Wands. Di sini ada Magician. Wow. Kalian mau tahu? Kepo kan kalian? Kalian pasti kepo kan? Ya? Jadi di sini semua kartunya Putri Anne positif. Apa yang dia pandang dari kalian sebagai netizen itu positif semuanya. Maksudnya gini loh, dia itu benar-benar sadar. Dia tuh orangnya menter ya. Awal-awalnya sih pasti ada riak-riak lah ya. Pasti ada riak-riak gitu loh. Tapi setelah dia mempunyai satu pengalaman ya, dari waktu ke waktu dia mulai melihat, mengikuti kalian ya. Jadi dia itu sekarang ini cuek. Makanya sekarang dia memakai hoodie ya kan. Memakai hoodie itu sebenarnya adalah suatu bentuk dari terserah lu deh gitu. Aku baik pun kalian tetap ngomongin aku seperti itu. Aku seperti ini apalagi, udah terserah kalian. Nah, jadi apakah sebenarnya dia itu dendam sama netizen? Dikatakan dendam bagaimana ya? Enggak juga. Cuma di sini dia merubah cara pikir gitu loh. Dia merubah cara pikir bahwa netizen itu membuat aku dewasa. Netizen itu membuat aku kuat. Ayo, nanti lebaran ini minta maaf sama Putri Anne ya. Kalian ini. Oke. Terus di sini ada sebuah rasa optimis ya, optimis. Kalau dia berpikir jelek tentang kalian, netizen, kan kartunya kan pesimis. Tapi enggak, ini optimis justru. Dia merasa kayak ya udahlah, ini memang udah. Dia menyadari gitu loh. Dia sebagai istrinya Aldebaran, apalagi Putri Anne itu kan memang sebelumnya dia adalah orang yang kerja di persinetronan, ya. Kalau seandainya itu istrinya Aldebaran atau istrinya Arya Saloka itu bukan Putri Anne, pasti itu yang akan stres, ya, karena nggak kuat menghadapi ini semua, menghadapi netizen yang barbar, netizen yang julid dan bla 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 bla, nggak akan kuat. Tapi dia sangat kuat, dia justru optimis gitu, ya. Nah, terus di sini ada Page of Wands, artinya adalah kabar baik. Kabar baik itu maksudnya gini loh. Dia merubah cara pikirnya, ya. Justru dengan dirinya yang diperbincangkan orang, suaminya yang diperbincangkan orang, ya, dia membuat dirinya sibuk, entah itu berjualan, entah itu apa, terserah. Pokoknya dia nggak mau ikut dengan kalian, gitu, ya. Di sini ada Magician. Jadi Magician ini adalah seorang pesulap. Ngerti ya pesulap itu ya? Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi dia menyulap keadaannya menjadi orang yang ya udahlah, yang nggak mau stres gitu. Oke? Nah, terus apalagi ya? Apakah benar-benar ia melepas hijabnya? Apakah benar-benar gitu ya? Apakah benar-benar ia melepas hijabnya? Mau kasih tahu kalian, buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki mengenai masalah-masalah kalian, silahkan, apapun itu. Terus kalian yang mungkin mempunyai gangguan emosi, gangguan pikiran, mungkin pernah mempunyai trauma, atau keluarga kalian diambang perceraian, atau mungkin pasangan kalian ada orang ketiga, dan banyak lagi ya. Atau mungkin kalian mempunyai trauma-trauma yang
belum bisa hilang, ya mungkin pernah dilecehkan atau mungkin punya keinginan ingin mengakhiri kehidupan ini, silakan untuk ikut program Paket Cahaya. Ya, program Paket Cahaya itu adalah penyembuhan energi lintas benua, ya, karena Madam Suki tinggal di luar negeri. Informasinya kalian lihat di bawah atau kalian bisa lihat di websitenya Madam Suki, bisa lihat di websitenya Madam Suki, www.madamsuki.com. Oke, finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you.